Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku rahimakumullah, ba'dul hukama, sebagian para ahli hikmah menggambarkan dunia itu bagaikan air asin di lautan yang sangat dalam. Di samping bisa menghanyutkan orang yang terlalu mencintainya, juga semakin diminum bukan makin seger, makin puas, tapi makin haus. Artinya bagaimanapun dunia itu sebenarnya sangat penting. Jabatan, harta, tahta itu sangat penting. Tapi kita harus waspada, saudaraku. Kalau kita terlalu mencintainya, kita akan hanyut di dalamnya. Dan semakin kita minum, semakin kita berambisi kepada dunia itu, semakin haus kita, tidak ada puasnya. Kemudian digambarkan lagi oleh ba'dul hukama, dunia itu bagaikan bayang-bayang mega atau mendung. Bagaimanapun kita mengejarnya, menangkapnya, akan sulit. Kenapa? Karena bayang-bayang memang tidak bisa ditangkap. Kemudian ba'dul hukama lagi mengumpamakan dunia bagaikan mimpi-mimpi di tengah tidur. Mimpi menjadi raja, mimpi menjadi ratu, mimpi punya uang banyak, dihormati orang. Setelah bangun ternyata tidak ada apa-apanya. Kemudian gambaran lagi oleh ba'dul hukama, dunia itu seperti kilat, menyambar-nyambar, gampang datang, gampang pergi. Pagi bahagia, sore sedih. Di awal malam tertawa-tertawa, di tengah malam menangis. Sekarang kaya raya, besok miskin. Sekarang miskin, besok kaya raya. Terlalu mudah berubah, terlalu mudah datang dan pergi. Sangat rawan dinamika, itu dunia. Hari ini jadi pejabat yang dielulukan, setelah turun menjadi pejabat. Setelah turun dari jabatan diremehkan dan tidak dihargai. Itulah dunia. Saudaraku rahimakumullah, digambarkan lagi oleh ba'dul hukama, dunia seperti madu yang manis tapi ada racunnya. Artinya memang menggiurkan manis, tapi ketika diminum akan mematikan. Bahkan ditambahin lagi oleh ba'dul hukama bahwa dunia itu seperti hantu, akan mengerikan dan akan membahayakan bagi orang yang dipanggil hantu kemudian dia datang. Tetapi ketika panggilan hantu tidak dihiraukan, hantu pergi sendiri. Saudaraku rahimakumullah, ini bukan berarti bahwa kekuasaan, jabatan, harta benda itu tidak penting. Kekuasaan, jabatan, harta benda itu penting. Tetapi jangan pernah terlalu mencintainya. Ketika kita terlalu mencintainya, bersiap-siap kita akan dikecewakan. Karena sangat-sangat mudah dunia itu berubah, sangat mudah datang, sangat mudah pergi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang menguasai dunia, tetapi sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan di dunia hasanah yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat baik. Artinya dunia tetap penting, tetapi waspadalah. Kekuasaan penting, tapi waspadalah. Mari kita raih dunia itu dan kekuasaan dengan niat ibadah, dengan cara-cara yang halal. Kemudian ketika kita sudah bisa meraihnya, gunakan dunia sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta benda harus dibagi kepada fakir, miskin, anak yatim dengan zakat, sedekah, wakaf, sebagainya. Kalau dia kekuasaan, bagaimana menggunakan kekuasaan itu untuk melindungi rakyat lemah, berbuat adil, memperjuangkan kebenaran. Gambaran-gambaran di awal tadi bahwa dunia itu bagaikan air lautan yang semakin diminum makin haus dan menghanyutkan, bagaikan hantu, bagaikan bayang-bayang mendung yang tidak bisa ditangkap, bagaikan kilat yang menyambar-nyambar datang pergi begitu cepat, bagaikan mimpi-mimpi dengan tidur. Itu adalah gambaran dunia
bagi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran dunia bagi orang-orang yang terlalu mencintainya akan seperti itu. Tetapi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dunia berkah, manfaat di tangan seorang yang soleh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.